Tahukah Anda bahwa kita sebagai warga negara Indonesia memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam hukum? Hal ini tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 27 ayat 1. Ini berarti setiap warga negara Indonesia berhak mendapatkan perlindungan hukum, sekaligus memiliki kewajiban untuk menghargai dan mematuhi hukum yang berlaku di Indonesia. Banyaknya pelanggaran hukum yang terjadi di negara kita memberikan gambaran bahwa supremasi hukum belum dicapai. Untuk itu, setiap warga negara Indonesia harus melek hukum. Dengan mengenal hukum, kita tahu apa saja hak dan kewajiban kita dalam hukum, sehingga kita bisa menghindari terjadinya pelanggaran hukum. Bagaimana jalannya proses hukum di Indonesia? Bicara proses hukum, kita akan berpikir tentang persidangan. Dalam persidangan kasus pidana, ada 5 pihak, yaitu hakim, jaksa, pengacara, terdakwa, serta saksi-saksi. Masing-masing memiliki peran berbeda. Fokus kita kali ini adalah jaksa, atau sering juga disebut sebagai penuntut umum. Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan putusan hakim. Dengan demikian, dalam proses persidangan, jaksa mewakili kita sebagai warga negara untuk memperoleh kepastian hukum. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 mengatakan bahwa Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntutan, pelaksanaan putusan hakim, serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Sebagai penuntut umum, jaksa wajib menyiapkan tuntutan sesuai fakta dan peraturan yang berlaku sehingga menjadi dasar pertimbangan yang kuat bagi hakim untuk memutus. Sebagai contoh, dalam sebuah kasus pencurian, korban melapor pada polisi. Polisi akan memeriksa laporan tersebut dan menyerahkan berkas pemeriksaan kepada jaksa. Selanjutnya, jaksa harus memeriksa berkas dari kepolisian sebagai bahan penuntutan. Apabila berkas yang diterima tidak lengkap, maka jaksa mengembalikan kepada polisi untuk dilengkapi. Setelah lengkap, jaksa dapat melakukan penuntutan di persidangan. Proses hukum ini dijalankan untuk memastikan kasus yang disidangkan benar-benar telah melalui proses hukum yang layak sesuai undang-undang. Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum juga dituntut untuk berperan dalam menegakkan supremasi hukum dengan memberikan perlindungan kepentingan umum, menegakkan hak asasi manusia, serta memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. Kejaksaan Republik Indonesia juga harus melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya secara merdeka terlepas dari pengaruh kekuasaan apapun. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, kejaksaan membutuhkan dukungan kita semua. Dukungan seperti apa? Mengenali hukum untuk menghindarkan hukuman adalah salah satu dukungan yang bisa kita berikan sebagai bentuk pencegahan kejahatan. Ayo, kenali hukum, jauhkan hukuman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan tentang perlindungan dan penegakan hukum oleh kejaksaan. Perkenalkan, nama saya Alifa Iriayanindya, nomor absen 3. Pengertian kejaksaan. Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara secara merdeka, terutama pelaksanaan tugas dan kewenangan di bidang penuntutan, dan melaksanakan tugas dan kewenangan di bidang penyidikan dan penuntutan perkara tindak pidana korupsi dan pelanggaran HAM berat, serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Selanjutnya, fungsi kejaksaan. Yang pertama, merumuskan kebijakan teknik serta kegiatan justisial pidana umum berupa pemberian pembinaan dan bimbingan dalam bidang tugasnya. Yang kedua, merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan kegiatan pra-penuntutan, pemeriksa tambahan,
penuntutan tindak pidana terhadap keamanan negara, serta ketertiban umum, tindak pidana terhadap orang dan harta benda, serta tindak pidana umum yang diatur dalam dan di luar KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Yang ketiga, melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan, pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan lepas bersyarat, serta tindakan hukum lainnya dalam perkara tindak pidana umum dan administrasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nashwa Kamila Ratnasari, absen 22 dari kelompok 2. Fungsi kejaksaan yang keempat yaitu membina kerjasama, melaksanakan, mengordinasikan, serta memberi bimbingan dan petunjuk teknis dalam penanganan perkara tindak pidana umum dengan instansi terkait berdasarkan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan Jaksa Agung. Yang kelima, memberi sarana konsepsi mengenai pendapat dan atau pertimbangan hukum Jaksa Agung tentang perkara tindak pidana umum serta masalah hukum lainnya dalam ranah kebijakan penegakan hukum. Yang keenam, membina serta meningkatkan keterampilan dan integritas aparat tindak pidana umum di lingkungan kejaksaan. Dan yang ketujuh, mengamankan pelaksanaan tugas dan wewenang kejaksaan di bidang tindak pidana umum berdasarkan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan Jaksa Agung. Peran Kejaksaan Republik Indonesia. Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara khususnya di bidang penuntutan. Penuntutan merupakan tindakan jaksa untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang, dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Pelaku pelanggaran pidana yang akan dituntut adalah yang benar-benar bersalah dan telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang disangkakan, dengan didukung oleh barang bukti yang cukup dan didukung oleh minimal 2 orang saksi. Saya Restu Guntoro Yono, absen 25. Keberadaan Kejaksaan Republik Indonesia diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Berdasarkan undang-undang tersebut, kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia atau HAM, serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. Kejaksaan RI sebagai lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan di bidang penuntutan harus melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya secara merdeka, terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya. Adapun yang menjadi tugas dan wewenang kejaksaan dikelompokkan menjadi 3 bidang, yaitu sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Abdullah Habel, nomor absen 26. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang peran jaksa dalam pidana. Yang pertama adalah melakukan penuntutan. Yang kedua adalah melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Yang ketiga, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana, pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat. Yang keempat adalah melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang. Lalu yang terakhir, yang kelima, yaitu adalah melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sauki, absen 30. B. Di bidang perdata dan tata usaha negara. Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah. C. Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum. 1. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat. 2. Pengamanan kebijakan penegakan hukum. Yang ketiga, pengawasan peredaran barang cetakan. Ketentraman umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan peningkatan kesadaran hukum masyarakat, pengamanan kebijakan penegakan hukum, pengamanan peredaran barang cetakan, pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara,
pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama, penelitian dan pengembangan hukum statistik kriminal. Fungsi kejaksaan, perumusan kebijaksanaan pelaksanaan dan kebijaksanaan teknis, pemberian bimbingan dan pembinaan, serta pemberian perizinan sesuai dengan bidang tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung. Penyelenggaraan dan pelaksanaan pembangunan prasarana dan sarana, pembinaan manajemen, administrasi, organisasi, dan tata laksana, serta pengelolaan atas milik negara menjadi tanggung jawabnya. Pelaksanaan penegakan hukum, baik preventif maupun yang berintikan keadilan di bidang pidana. Pelaksanaan pemberian bantuan di bidang intelijen justisial, di bidang ketertiban dan ketentraman umum, pemberian bantuan, pertimbangan, pelayanan, penegakan hukum di bidang perdata, dan tata usaha negara, serta tindakan hukum dan tugas lain untuk menjamin kepastian hukum, kewibawaan pemerintah, dan penyelamatan kekayaan negara berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan Jaksa Agung. Penempatan seorang tersangka atau terdakwa di rumah sakit atau tempat perawatan jiwa atau tempat lain yang layak berdasarkan penetapan hakim karena tidak mampu berdiri sendiri atau disebabkan hal-hal yang dapat membahayakan orang lain, lingkungan, atau dirinya sendiri. Pemberian pertimbangan hukum kepada instansi pemerintah, penyusunan peraturan perundang-undangan, serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Koordinasi, pemberian bimbingan dan petunjuk teknis, serta pengawasan, baik di dalam maupun dengan instansi terkait, atas pelaksana tugas dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zaki dari kelas 12 IPS 1. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Sauki, yaitu bidang ketertiban dan ketentraman umum, yaitu sebagai berikut. Yang keempat, pengawasan kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara. Yang kelima, pencegahan penyalahgunaan dan atau penolakan agama atau penodaan agama. Dan yang keenam adalah penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal. Tingkatan yang dimiliki lembaga kejaksaan di Indonesia adalah Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri. Yang pertama, Kejaksaan Agung adalah kejaksaan yang daerah hukumnya meliputi wilayah negara Indonesia. Kejaksaan Agung memiliki tugas dan wewenang yaitu sebagai berikut. Menetapkan dan mengendalikan kebijakan penegakan hukum dan keadilan. Lalu mengajukan kasasi demi kepentingan hukum kepada Mahkamah Agung, mencegah orang tertentu untuk masuk atau keluar wilayah NKRI. Yang kedua, Kejaksaan Tinggi. Kejaksaan Tinggi adalah lembaga kejaksaan yang daerah hukumnya meliputi wilayah kekuasaan provinsi. Kejaksaan Tinggi memiliki beberapa tugas, yaitu sebagai berikut. Perumusan kebijakan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung, menyelenggarakan dan melaksanakan pembangunan prasarana dan sarana, pembinaan manajemen, administrasi, dan organisasi, memberikan pertimbangan hukum kepada instansi pemerintah, menempatkan seorang tersangka atau terdakwa di rumah sakit berdasarkan penetapan hakim karena tidak mampu berdiri sendiri. Yang ketiga, Kejaksaan Negeri. Kejaksaan Negeri itu adalah lembaga kejaksaan yang daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten atau kota. Demikian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam penegakan hukum dikenal dua cara, penindakan dan pencegahan. Keduanya harus berjalan beriringan dan melengkapi satu sama lain. Penindakan jadi cambuk yang memberi efek jera terhadap para pelaku. Sementara pencegahan membuat tindak pidana tidak berulang kembali dan menciptakan efek berkesinambungan di masa mendatang. Kejaksaan sebagai penegak hukum berperan dalam pencegahan korupsi.
Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara atau Datun turut ambil bagian melakukannya. Jaksa Pengacara Negara dapat memberikan pertimbangan hukum bagi kementerian, lembaga maupun BUMN, BUMD, dan anak perusahaannya agar proyek yang dijalankan tidak menyalahi aturan perundang-undangan. Pertimbangan hukum yang diberikan JPN berbentuk pendapat hukum, pendampingan hukum, serta audit hukum. Pertimbangan hukum dari Datun diharapkan dapat meminimalisir pelanggaran dan meningkatkan kepatuhan hukum. Di tahun 2016, kinerja bidang Datun Kejaksaan meningkat signifikan. Pada periode Januari hingga Oktober 2016, JPN berhasil menyelamatkan uang negara hingga 20,3 triliun rupiah dan tanah seluas 7.902 meter persegi. Bidang Datun juga menorehkan prestasi gemilang dalam hal pemulihan keuangan negara. JPN se-Indonesia mampu memulihkan keuangan negara senilai 49,2 miliar rupiah. Hal lain yang patut diapresiasi. Selama 2016 ini, Datun telah menerima surat kuasa khusus atau SKK, serta permohonan pendampingan dan pendapat hukum dari kementerian, lembaga, BUMN, BUMD maupun anak perusahaannya sebanyak 1.409. Pendampingan dan pendapat hukum dapat disebut juga sebagai perlindungan hukum. Nilai proyek aset negara yang dimohonkan untuk perlindungan hukum mencapai 232,4 triliun rupiah dan 264,8 ribu dolar Amerika Serikat. Prestasi yang dicetak tak lantas membuat JPN berpuas diri. Di tahun mendatang, kami akan berupaya lebih keras untuk mencegah korupsi dan mendukung pemerintah mewujudkan Indonesia yang lebih baik. Melalui Datun, Indonesia mencegah.